Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasul fi hadisi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat ruang waktu, yang mana dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di masing-masing tempat kita dengan melaksanakan rutinitas kita masing-masing. Dan tidak lupa pula salat beriringan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang karena perjuangan beliau lah kita masih bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Wa qad balagati risalah wa hajal amanah wa nasaha hazil ummah wa jahada fi sabilillah haqqal jihad. Karena perjuangan beliau yang begitu pahitnya hingga kita masih bisa merasakan nikmat Islam hingga saat ini. Yang terhormat kepada Dosen pengampu Bapak Dr. Usyon MA, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, di sini saya akan menyampaikan tentang kurikulum. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tugas filsafat yang berkenaan tentang kurikulum merupakan komponen yang paling utama dalam berlangsungan belajar. Tujuan adanya kurikulum ini untuk mencapai suatu pembelajaran yang maksimal dan lebih berkualitas. Selain itu, dengan adanya kurikulum maka dapat mempermudah dalam proses pelaksanaan pendidikan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan manusia. Setiap pendidik haruslah memahami mengenai perkembangan kurikulum yang terjadi dari waktu ke waktu. Perubahan kurikulum menandakan bahwa pendidikan maupun siswa harus mengupgrade dirinya untuk lebih baik dan lebih kreatif serta inovatif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Adapun tujuan lain, pendidikan harus memahami perubahan kurikulum dari waktu ke waktu guna sebagai suatu metode pengajaran yang sangat penting bagi konteks pendidikan. Tidak teknik bercorak agama, meluaskan secukup dan meluaskan cangkupannya dan menyeluruh kandungan, yaitu kurikulum yang benar-benar mencerminkan semangat pemikiran dan ajaran yang menyeluruh. Di samping itu, ia juga luas memperhatikan bimbingan dan pengembangan terhadap segala aspek pribadi pelajaran dari segi intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual. Bersikap seimbang di antara berbagai isi. Solusi yang kita terapkan yaitu kurikulum yang kurang relevan dengan era modern. Kurikulum seringkali terlalu fokus pada aspek tradisional sehingga kurang relevan dengan kebutuhan zaman seperti teknologi, keterampilan abad 21 dan isu-isu global. Mengintegrasi ilmu agama dengan ilmu pengetahuan modern, memperkenalkan mata pelajaran berbasis teknologi dan keterampilan hidup, life skill. Melakukan kajian rutin untuk memperbaiki kurikulum sesuai perkembangan zaman. Dualisme pendidikan Islam dan umum. Pendidikan Islam sering terpisah dari pendidikan umum sehingga siswa tidak mendapatkan pemahaman holistik antara ilmu agama dan duniawi. Solusinya adalah kita bisa mengembangkan kurikulum yang menyatukan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan umum, menerapkan pendekatan integratif dalam pembelajaran seperti pendidikan berbasis akhlak dan nilai-nilai Qur'ani dalam sains dan teknologi. Dan ada juga solusi yang kurangnya fokus pada pembentukan karakter dan akhlak. Masalah kurikulum terlalu berorientasi pada hasil akademik sehingga membentuk karakter Islami siswa kurang optimal. Solusinya kita bisa memperbanyak kegiatan berbasis karakter seperti program tahfidz, mentoring agama, dan kegiatan sosial. Masalah berikutnya adalah keterbatasan sumber daya dan tenaga pendidikan. Banyak institusi pendidikan Islam menghadapi kekurangan guru yang kompeten, fasilitas terbatas, dan kurangnya pelatihan. Solusinya kita bisa mengadakan pelatihan berkala untuk guru yang mampu mengintegrasi nilai agama dengan teknologi. Mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan Islam baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Masalah lain adalah tidak mengoptimalkan pendidikan dalam membentuk kemandirian teknologi. Pendidikan Islam kurang menyiapkan siswa untuk menghadapi dunia kerja atau menjadi wirausaha. Solusinya kita bisa memasukkan pendidikan kewirausahaan berbasis syariat ke dalam kurikulum, menyediakan program magang atau praktik kerja di lingkungan Islami,
yaitu pengawasan dan evaluasi kurikulum. Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan Islam jarang dilakukan secara ulama dalam pengembangan kurikulum. Dengan langkah-langkah ini, pendidikan Islam dapat menjadi lebih relevan, integratif, dan mampu membentuk generasi yang berkarakter Islami sekaligus berdaya saing di era modern. Astaghfirullahaladzim katsir. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.